Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran informatika untuk kelas 12. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat siang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan makin giat belajar lagi. Oke, walaupun hanya belajar di rumah, semangat belajarnya tidak boleh menurun. Oke, harus lebih giat belajar karena metode pembelajaran di rumah kurang efektif. Maka dari itu semangat itu paling diutamakan. Jadi kalau misalkan lebih semangat, lebih giat belajarnya, insya Allah ilmunya dapat. Oke, kita pelajarannya masih tentang Microsoft Excel. Kemarin sudah saya bagikan untuk bab 6-nya, yaitu tentang pembacaan tabel. Oke, pembacaan tabel yaitu bab 6 ya. Kita berada di bab 6 untuk belajar Microsoft Excel. Jadi aplikasi yang kita gunakan masih sama, yaitu Microsoft Excel. Yang mana? Yang ini. Kalau saya pakai 2013, mungkin saja kalian Microsoft Excel-nya bisa menggunakan yang versi 2007, 2010, 2013 dan 2016, atau yang 365 juga ada. Kalau masalah versi nggak masalah, yang penting kita belajar Microsoft Excel. Oke, intinya dapat nanti. Oke, akan saya jelaskan tentang penjelasan ini yang sudah kalian catat. Oke, ini adalah contoh kasusnya, nanti kita buat dari awal. Oke, pembacaan tabel. Oke, fungsi pembacaan tabel atau bahasa Inggrisnya atau bahasa Microsoft Excel-nya lookup. Jadi ada dua, yaitu pertama V lookup, oke. Yang kedua H lookup, yang ini, oke. Oke, next. Fungsi lookup digunakan jika pembacaan tabel disusun secara vertikal. Nah, ini banyak yang kurang paham ya. Jadi, maksud secara vertikal adalah datanya ke bawah, gitu ya. Jadi, contoh ini ya, live video. Oke. Jadi, ada data, ya. Jadi, sebuah data ini untuk data jenis. Nah, jenis sepeda motor, Smash, Suprafit, Jupiter. Nah, untuk jenis-jenisnya disusun ke bawah. Ini vertikal dia, ya. Jadi ini disusun secara vertikal nih ke bawah. Kemudian untuk harga beli dari motor Smash, Suprafit dan Jupiter ini menurun juga, mengikuti dengan jenisnya ke bawah dia. Nah, oke, itu. Oke. Kemudian ada H lookup atau horizontal lookup. Digunakan jika pembacaan tabel disusun secara horizontal, berarti mendatar dia ya, seperti ini. Oke, jadi ada jenisnya disusun secara horizontal. Jadi jenis ada Smash, Suprafit dan Jupiter, makanya disusun secara horizontal ke samping dia ya, di datar seperti ini. Kemudian ada pajak per unitnya. Pajak per unitnya juga disusun secara horizontal seperti ini, ke samping dia, ini horizontal namanya. Tapi kalau yang ini tadi disusun ke bawah, namanya vertikal. Oke, itu penggunaannya, perbedaan antara VLOOKUP dengan VLOOKUP. Jadi perbedaan antara VLOOKUP dengan VLOOKUP dari susunan datanya saja sudah berbeda. Kalau dia VLOOKUP, dia disusun ke bawah ya, atau vertikal seperti ini ke bawah. Kalau misalnya dia HLOOKUP atau horizontal lookup, dia disusun ke samping. Oke, sampai sini harus paham dulu perbedaan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP. Oke, untuk pembacaan rumusnya ya sama biasa lah ya. Oke, di setiap Microsoft Excel atau setiap penggunaan fungsi di dalam Microsoft Excel harus diawali dengan sama dengan. Oke, kalau untuk VLOOKUP maka sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value. Maksud dari lookup value adalah sini ada keterangan dan nilai kunci. Nilai kunci apa? Sel yang dijadikan pedoman dalam pembacaan tabel. Sel tersebut harus ada pada tabel sumber dan ada pada tabel target. Berarti begini. Ini saya hapus dulu data hasilnya. Oke, di sini saya punya tabel sumber. Sumbernya yang mana? Sumbernya yang ini tabel sumber ya. Jadi ini tabel sumber data.
Jadi saya mau tanya nih ya, kalau misalnya dia keterangannya smash, oke, harga belinya ini harus mengacu kepada yang mana? Yang ini harga beli per unit. Berarti nanti ini isinya 10.500.000 kemari. Jadi ini tabel sumber, inilah nilai kuncinya ya, si smash nilai kunci, maka di target ada nilai kunci smash, di sini di sumber ada smash, maka nanti akan terisi sendiri dia kalau pakai fungsi VLOOKUP. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi gitu ya, jadi tinggal tarik aja datanya. Oke, jadi tinggal penempatkan aja datanya, data yang kosong ini. Oke, jadi smash berapa harga belinya, kita nengok, kita ketik ulang 10.500.000, gempor lah ya. Oke, jadi nggak gitu caranya. Oke, jadi kita menggunakan tabel sumber dan targetnya. Ini sumber ya, jadi ini sumber dan ini target, ada dua. Nah, jadi perbedaan antara sumber yang ini dengan sumber yang ini sumber untuk vertical lookup, yang ini sumber untuk horizontal lookup. Nah, itu paham nanti. Jadi kita kasih contoh, udah. Kemudian di sini pembacaan kedua, ini dipisahkan dengan koma ya. Ada yang koma, ada yang titik koma. Jadi pemisahan antara nilai kunci pertama, kemudian tabel array adalah tabel sumber. Ya, ini tabel array, di blok seluruh tabel. Ya, tabel sumber di blok, kemudian diabsolutkan dengan makan F4. Nah, maksud dari F4 ini adalah tombol F4 pada keyboard ya. Kalau nggak percaya, ada tombol on screen keyboard. Nah, seperti ini. Ease of access center. Oke. Oh, ini nggak ada ya kalau di sini. Kalau di keyboard ada F4, tulisan F4, bukan F dengan 4 tapi F4. Oke. Maksudnya supaya dia tabel sumbernya tidak bergeser. Jadi tetap di sini aja nanti kunci dia. Oke. Kemudian kolom index. Oke. Jadi kolom index atau row index. Kolom index misalnya gini. Oke, misalnya kita mau mengisi harga beli per unit. Harga beli per unit di tabel sumber ya. Pada kolom keberapa? Di sini kolom jenis kolom ke-1 ya. Jadi jenis itu kolom ke-1, harga beli kolom kedua, harga jual kolom ke-3. Berarti kolom indeks di sini nanti adalah kolom kedua untuk harga beli. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk row index atau baris, berarti barisnya keberapa gitu ya. Sama seperti ini. Misalnya dia mau ngambil pajaknya, berarti ini jenis kolom ke-1, ini kolom kedua, dan ini kolom ke-3 gitu lah kira-kira. Oke. Seperti itu ya. Jadi kolom ke-1, kolom kedua, kolom ke-3 seperti itu. Oke, itu paham nanti. Udah. Kemudian rank lookup, nilai benar atau salah. True jika nilai kunci tidak sama, false jika nilai kunci sama. Oke. Oke, nanti kita contoh. Oke, latihan. Nih, ya. Kita buat seperti ini. Kita buat baru aja. Oke, kita buat. Kalian kalau mau coba di rumah, boleh. Ya, jadi saya harapkan ini harus dicoba. Kalau nggak dicoba, nggak akan bisa. Sampai kapanpun. 1000 kali nonton video ini, kalau kamu nggak pernah coba, nggak akan bisa gitu. Jadi, kalau kalian mau coba, bisa dari HP juga bisa. Dari WPS Office gitu ya. Kalau di Play Store ada tuh biasanya tuh. Oke, jadi saya mulai dari kolom B. Ini kolom B ya. Untuk jenis, harga beli, harga jual. Kemudian saya isi data jenis pertama, smash. Kemudian suprafit, ya. Kemudian Jupiter, harga beli 10.500.000. Profit 12.750.000. Oke. Nah, ini kenapa jadi E? Karena ini kolomnya kurang lebar-lebar aja seperti ini. Klik tahan, geser ke samping. Oke, Jupiter 9.750.000. Oke, harga jualnya smash 12 juta.
dikurang lebar juga. Oke, 14 juta untuk Suprafit. Kemudian Jupiter 11 juta. Oke, kemudian buatlah tabel dengan cara klik tahan di jenis, geser ke kanan, geser ke bawah, lepas. Kemudian pilih ini ya, seperti biasa, pilih all border jadi. Kemudian warnai supaya nampak bedanya bagian ini. Saya kasih kuning aja. Oke, udah kelihatan ya. Oke, kita buat tabel sumber untuk horizontalnya. Jenis, Smash, Suprafit, kemudian Jupiter. Oke, datanya, pajaknya, kemudian diskon. Oke, Smash, pajaknya 400.000, kemudian Suprafit 450.000, Jupiter pajaknya 350.000. Oke, kemudian diskonnya 5%. Oke, kemudian 4%. Oke, kemudian 3%. Oke, saya buat lagi tabelnya, klik tahan, geser di blok ya, seperti biasa, lepas dan pilih tabel. Oke, jadi kemudian kita bikin tabel targetnya, tanggal penjualan. Oke, keterangan, ini jenis ya, jenis, harga beli per unitnya berapa, kemudian jumlah terjual, harga jual per unitnya berapa, kemudian diskon per unit ya, per unit, kemudian pajak per unit, kemudian harga bayar per unitnya, kemudian total penjualan. Oke, kemudian keuntungan ya, laba namanya, laba bersih. Oke, ini saya isi dulu, saya copy aja biar cepat, copy paste untuk 3 hari ya. Jadi sorry, kok di sini ya, ini sebelahnya seharusnya, saya pindahkan, paste. Oke, jadi tinggal di blok, buat tabelnya, home ya, seperti biasa, seperti ini. Oke, kemudian untuk headernya atau kepalanya, kita kasih kepala di blok juga seperti ini, sewarna yang berbeda. Oke, seperti ini. Jadi kita mau buat seperti ini, tengahkan blok, pilih yang center yang ini, alignment center. Oke, jadi rapi dia ya. Oke, jadi ini saya tanggal penjualan misalnya 1 Agustus 2020. Kemudian ini dipisah 2 Agustus 2020, otomatis tuh ya. Kemudian 3 Agustus 2020. Oke, ini saya pisahkan kayak nampak, kasih warna berbeda saja biar paham kalian ya. Oke. Nah, gini dia. Oke, seperti ini ya. Jadi atau tabelnya saya tebalkan ini antara dipisah-pisah gini ya. Jadi paham nih. Kalau nggak paham-paham nanti. Ini bikin text box border namanya. Oke, jumlah terjual. Oke, kita isi 5. Ini penjualan ya, 4, 3,
2, 6, 4. Oke, udah jadi. Oke, kita isi. Oke, untuk yang pertama adalah harga beli per unit. Sebenarnya sini sudah tahu lah ya harga belinya berapa, tapi kita gunakan fungsi. Oke, keterangan. Harga beli, harga jual, diskon, dan pajak per unit diambil dari tabel. Carilah harga bayar per unit, total penjualan, ya, harga bayar per unit, dan total laba bersih. Oke, keterangannya seperti itu ya. Nggak ada yang jelas keterangannya, jadi kita buat aja. Oke. Oke. Kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi VLOOKUP, vertical look. Oke. Jadi yang penting di sini adalah paham fungsinya gitu. Jadi pengambilan datanya, kita mau ambil data dari sini dimasukkan kemari. Gitu, kan gitu. Oke. Pak, kenapa nggak copy paste aja, kan gampang tinggal copy paste. Nggak seperti itu. Misalnya data sumbernya banyak, kita nggak bisa copy paste. Jadi kita hanya buat rumus 1, nanti setelah itu tinggal tarik aja jadi. Jadi rumusnya 1 itu harus benar. Oke? Saya ulangi, setiap penggunaan fungsi atau rumus di Microsoft Excel harus menggunakan sama dengan, maka kita ketik sama dengan. Kemudian kalau kita mau ngambil data yang ke bawah, ya kan, jadi ke bawah ini menggunakan fungsi vertikal V ya. Kemudian lookup, ini muncul, double klik aja di sini, klik, nggak usah ketik semua. Muncul tanda buka kurung ya, VLOOKUP. Nah, kemudian di sini dihitamkan sama dia ya. Ini lookup value atau dibirukan ya. Lookup value, dia minta nilai kuncinya yang mana, smash nilai kuncinya. Oke, setelah nilai kuncinya dapat, maka C9 di sini ya. Kemudian kalau sudah, maka dia minta apa di sini setelah lookup value, titik koma. Nah, tergantung komputer, ada yang minta koma, ada yang minta titik koma. Kalau punya saya, titik koma seperti ini. Oke. Kemudian dia minta tabel array atau sumber datanya. Dari mana? Dari sini. Oke. Seperti yang diterangkan. Oke, tabel array harus diblok menggunakan F4. Oke, maka tekan tombol F4 di keyboard. Nah, jadi perhatikan rumus di sini akan berubah dia. Nah, maka dikunci dengan dollar dia, string ya. Seperti itu. Jadi dia tabelnya akan di situ aja dia tuh. Kemudian dipisahkan dengan apa lagi? Titik koma. Ya, sama ini ya. Setelah kita isi tabel array-nya kan udah nih. Tabel array adalah yang merah ini ya. Kemudian kita isi dengan titik koma. Kolom indeks, kolom keberapa data yang mau diambil? Untuk harga beli adalah kolom kedua. Ini kan kolom 1, kolom 2 gitu ya. Oke, ini jenis kolom pertama, nih harga beli kolom kedua. Maka kolom kedua. Ring lookup bikin aja false. Berarti tidak sama kan nilai kuncinya. Ya, nilai kunci kan tidak sama nih. Nanti akan ke bawah di nilai kuncinya otomatis. Kalau ini ditarik, dia akan mengikuti. Kita double klik, maka nilai kuncinya C10 jadinya yang ini. Jadi suprapit gitu ya. Ke yang biru dia masalahnya. Enter, double klik, ini ke C11 ke Jupiter dia nilai kuncinya. Oke, sama seperti itu, sama dengan VLOOKUP. Klik smash, titik koma, ya, dibloklah seluruh tabel datanya. Tekan F4 pada keyboard, titik koma, ya. Kolom kedua, titik koma bikin false. Nilai kunci tidak sama. Tarik. Oke, seperti itu. Di sini paham lah ya. Ini juga gitu, sama dengan VLOOKUP. Nilai kuncinya smash. Nanti otomatis semua ya. Kemudian titik koma di blok. F4 kan, titik koma kolom kedua. Ya, maka bikin false. Enter. Nah, seperti ini. Jadi dapat datanya. Oke. Untuk harga jual per unitnya sudah ada, sama dengan VLOOKUP sama. Nilai kuncinya smash. Sama seperti tadi ya. Di blok, tekan F4. Titik koma. Kolom ini kolomnya berbeda. Ini kolom ketiga untuk harga jual. Enter. Gitu, oke. Oh, sorry. Nilai kuncinya belum. Smash, titik koma, di blok, ya. Maka tekan F4, titik koma,
kolom keberapa harga jual? Kolom ketiga. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Titik koma bikin false. Selesai, enter gitu ya. Kurang hebat. Oke, tarik. Sudut kanan bawah tarik. Lepaskan. Oke, warnanya pasti berubah ini kalau ini. Oke, saya bikin warna merah lagi. Ini sorry, putih ya. Home. Oke, jadi ya diskonnya, diskon per unit. Nah, jadi diskon per unit sudah tahu dari sini 5% nya, langsung aja kita hitung diskonnya dari harga jual ini. Jadi kita mau cari nih berapa sih 5% untuk smash ya, 5% harga jual smash gitu. Berapa sih? Berarti berapa sih 5% dari 12 juta gitu. Berapa sih 5% dari 12 juta kan gitu caranya. Ya udah, kita gunakan fungsi sama dengan VLOOKUP. Kita ambil dulu persennya. Nah, kita sorry kok VLOOKUP. Ini kan datanya ke samping ya. Jadi kita menggunakan horizontal lookup. Jadi ke samping. Di horizontal sama dengan lookup ya, seperti itu. Fungsi rumusnya, kuncinya smash C9 sama titik koma. Jenisnya kita blok. Tekan F4. Baris ke berapa? Baris ke, untuk diskon baris ke 3 titik koma bikin false, tutup kurung. Nah, baru kan sudah dapat nih, baru dikalikan. Kenapa dikali Pak? Karena untuk mendapatkan 5% dari 12 juta adalah 5% dikali 12 juta gitu, atau 0,05 dikali 12 juta gitu. Karena 5% itu 0,05. 100% sama dengan 1. Nah gitu ya. Dalam matematika seperti itu. Jadi 100% sama dengan 1. Berapa 5%? 0,05 gitu. Nah, dikalikan dengan, ini kan sama dengan lookup C9 bla 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 sama dengan false. Ini adalah nilai kunci untuk yang 5%. Nggak percaya kita enter, ini 0,05. Ini 5%, 0,05. Nah, setelah ini dapat kuncinya, kita kalikan dengan harga jualnya, enter. Berarti diskonnya adalah 600.000 gitu ya. Jadi tarik aja seperti ini, sudah dapat. Oke. Di sini paham nanti ya. Kalau nggak dicoba nggak paham. Ini agak-agak berat nih soalnya materinya. Nanti belum nanti fungsi if, jika ini dengan ini dengan ini gitu ya. Oke, pajaknya juga seperti itu, sama dengan horizontal lookup. Oke, nilai kuncinya adalah smash titik koma. Ini tabel array-nya gitu ya. Harga bayar per unit, pajak per unit itu ditempatkan. Pajak kolom kedua, titik koma false. Oke, pajaknya udah dapat juga nih. Oke, selesai satu masalah. Oke, kemudian dibayar ya. Mappingnya oke, dibayar. Jadi customer harus bayar. Jadi sudah dapat nih harga jualnya berapa, di diskon kenanya berapa, kemudian pajaknya berapa gitu ya. Untuk smash ya, smash harga belinya kita 10.500.000, 10.500.000. Kemudian jumlah terjualnya 5, harga jualnya satu unitnya 12 juta, di diskon per unitnya 600.000, pajak per unitnya 400.000. Berarti ini kan belum dikali 5 nih kalau dia per unit seperti ini kodenya. Oke. Harga bayar per unit berarti sama dengan harga jual, akan seperti itu. Jadi kita harus bayar. Kita kurangi dengan diskon. Kan diskon itu kan pengurangan harga gitu ya. Dikurangi dengan diskon. Kemudian ditambah pajak. Pajak itu yang bayar customernya yang beli. Jadi setiap siapa yang beli, kalian beli KFC ya kan. Jadi kena pajak itu bukan yang KFC-nya, tapi kalian yang makan di KFC. Nah, gitu kira-kira pajak 10% biasanya itu ya. Jadi
pajaknya sudah ada nilainya, oke? Berarti ditambah pajak itu H9 atau ini ya. Kan gitu logikanya, sama dengan untuk membayar caranya harga jual, ya kan? Dikurangi diskon. Nah, diskon itu kan pengurangan harga, kemudian ditambah dengan pajak per unit. Nah, enter, selesai dapat ya. Jadi seperti itu. Oke, total penjualan berarti sama dengan harga bayar per unitnya setiap orangnya dikali dengan jumlah terjualnya berapa gitu. Oke, jadi berapa unit yang terjual setiap harinya gitu, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti laba bersih sama dengan kan gitu harga beli. Sorry. Berarti kan logikanya begini. Logikanya total penjualan ini ya dikurangi harga beli. Ini kan harga belinya per unit, total penjualan semua. Berarti sama dengan total penjualan dikurang dalam kurung ya harga belinya dikali dengan jumlah terjualnya. Gitu. Jadi jumlah terjual harga beli per unit yang ini dengan harga terjual yang ini nampaklah modal kita untuk 5 unit berapa gitu ya. Kemudian penjualannya sekian gitu kan. Ya enter. Muncul berarti laba bersihnya 6.500.000. Seperti itu. Oke, jadi kemudian nilai ini semua kita rubah menjadi accounting atau rupiah. Itu nggak perlu kita tulis rupiah, tinggal kamu pilih di sini di blok, pilih accounting. Saya pilih accounting. Jadi ini mana nilai mata uang, kita pilih accounting di sini ya. Accounting atau currency juga boleh. Ini ada currency, ada accounting. Ya, jelas ya. Ada currency, ada accounting. Maka berubah rupiah dia. Oke, kalau saya pilih accounting. Nah, seperti itu. Ini kurang besar lagi nih. Oke. Jadinya seperti ini. Saya kecilin. Jadi seperti inilah pekerjaan yang akan kalian tempuh nanti. Misalnya kalian berkecimpung di dunia kasir, accounting ya, kemudian penjualan, sales, kan seperti ini gitu. Nanti akan belajar namanya angsuran menurun bagaimana, angsuran tetap bagaimana gitu, angsuran bertambah bagaimana gitu. Jadi berapa persen bunganya. Oke. Dari itu sudah ada ketetapannya dari perusahaan. Nah, pokoknya bosnya maunya sekian dari sekian gitu. Kalian tinggal buat rumusnya gitu. Misalnya saya mau 35% dari harga DP cash-nya, dari cash-nya gitu. Maka DP-nya sekian, gitu, berapa persen? Keuntungan sekian gitu. Jadi kalau kalian menyukai matematika, kemudian menyukai dunia accounting, ya silakan gitu. Oke? Sampai sini saja pembelajaran kita tentang Microsoft Excel pada bab 6 hari ini. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya harapkan setiap siswa-siswi giat belajarnya semakin ditingkatkan, kemudian dicoba di rumah ya. Kalau ini kan seperti kemarin lah ya, saya kasih tugas nih seperti ini ya. Kalian ini sebenarnya tinggal isi aja gitu. Ini kan sudah ada ABCDE-nya gitu ya. Kemudian 2, 3, 4, 5-nya gitu. Maka kalian di sana harga jual per unit, kalian tinggal mengisikan rumusnya saja gitu. Seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, ini kemari gitu. Alamatnya saja kalian tulis. Nah, seperti ini ya. Oke, nah, seperti ini. Kalau di enter dia maka seperti ini gitu. Kalau mau coba di HP juga bisa, download aja Excel, atau kalau mau pakai online juga bisa, namanya spreadsheet. Kalian sebenarnya gimana ya, pandai menggunakan handphone tapi tidak pandai manfaatkan teknologinya gitu ya. Sebenarnya akun Google itu, sedikit penjelasan, akun Google itu all in one gitu, satu akun untuk semua. Di situ akun YouTube, di situ akun email, di situ akun Android. Setiap kalian punya Android pasti punya email, itu titik. Itu prinsip dasarnya. Kalau kalian nggak punya email, kalian tidak akan bisa mengakses Play Store, kan seperti itu.
nggak akan punya WA, nggak akan punya Facebook. Oke, tapi kalian biasanya terlalu manja, emailnya itu didaftarkan oleh konternya gitu. Tapi kalian tidak tahu menggunakan email itu sendiri gitu. Jadi kalau kalian paham, kalian bisa menggunakan fasilitas spreadsheet namanya. Nah, itu dari aku Google. Jadi kalau kita punya Google, klik aja spreadsheet, udah lembar kerjanya muncul. Jadi handphone kalian berasa komputer gitu, nggak ada bedanya, sebenarnya sama aja ini. Nah kalau di Google namanya spreadsheet, bisa online ini menggunakan. Ini bisa menggunakan online. Nah ini klik tambah dokumen baru, seperti inilah Microsoft Excel kalau dari Google. Yang versi online-nya. Oke, jadi sama saja gitu ya, nggak ada bedanya, kotak-kotak gini juga. Yang penting adalah isinya, smash gitu ya. Yang penting kalian isinya gitu, nggak perlu tabelnya dibuat. Misalnya jenis gitu ya, harga, ya isi aja gitu. Isilah di sini, smash gitu. Oke, seperti itulah. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.